semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Dan kali ini aku akan membacakan perasaan Sagittarius ya. Jadi buat kalian yang kepo, perasaan Sagittarius apa yang sedang dirasakan oleh mereka Sagittarius, kalian bisa tonton video ini. Tapi ingat ya, ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua Sagittarius di luar sana ya. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini tidak resonate. Jadi jangan dipaksakan. Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Baik, langsung menuju ke pembacaan. Kira-kira apa sih yang sedang dirasakan Sagittarius di sini? Ya. Selain Sagittarius, aku melihat ada energi Taurus ya, Aquarius, Leo. Kemudian ada Scorpio, ada Cancer, ada Virgo juga di sini, ada Aries ya. Itu yang aku lihat ada di sini energinya. Oke, di sini aku melihatnya Sagittarius ya, dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja sih kalau di sini ya. Di sini ada Five of Pentacles, ada Four of Pentacles ya. Kemungkinan ini berkaitan dengan sebuah hubungan ya. Jadi ada di sini yang ingin mempertahankan hubungan. Ingat ini kan general reading ya. Yang aku baca adalah apa yang sedang dirasakan Sagittarius. Ini bisa saja hubungan yang sedang berusaha dipertahankan oleh Sagittarius atau pasangan Sagittarius ya. Bisa juga ini adalah hubungan orang lain di luar sana tetapi yang ada kaitannya sama Sagittarius. Misal ya, di sini Sagittarius sebagai pihak ketiga. Karena di sini aku melihatnya kuat sekali third party situation. Nah, jadi silakan ambil yang resonate aja. Apalagi ini juga general reading ya. Jadi aku melihatnya memang ada orang di sini yang sedang prihatin banget sih kalau aku lihat ya. Mereka itu di luar mungkin tidak terlihat terpuruk ya, karena tidak harus terpuruk itu berkaitan sama materi. Tapi di dalamnya mereka ini sebenarnya sedang apa ya, struggle gitu ya, sedang berusaha bertahan di keadaan yang ada ya, keadaannya lagi nggak baik gitu ya. Mereka berusaha survive ya, bisa saja ini bertahan dari keadaan yang tidak menyenangkan atau mempertahankan sebuah hubungan, itu bisa seperti itu ya. Aku melihatnya sih intinya mereka sedang berada di titik yang agak rendah itu kalau aku lihat ya. Di sini aku melihat juga ada energi orang yang berusaha keras mempertahankan apa yang menjadi miliknya, dan itu ada kaitannya sama hubungan ya. Jadi bisa jadi mempertahankan hubungan yang telah ia atau mereka bina. Ingin mempertahankan seseorang itu juga bisa ya. Di sini aku melihatnya mereka berusaha kuat ya di tengah konflik yang ada. Ini kuat banget energi pasangan yang sedang banyak konflik ya, yang sudah tidak terlalu peduli ya. Jadi mereka bisa saja dalam sebuah hubungan, bisa saja dalam satu tempat, tetapi sudah tidak peduli gitu loh ya. Kalau dilihat di sini ya kan seperti sama-sama saling membelakangi gitu. Mungkin ada satu orang yang walaupun membelakangi masih ngintip-ngintip, melihat atau curi-curi pandang ya, curi-curi perhatian ya, curi perhatian gimana ya? Masih ya diam-diam walaupun terlihat cuek tapi memperhatikan lah, masih ada kepedulian di situ ya. Tapi ada yang memang sorry. Ada yang mungkin terlihatnya memang nggak peduli banget. Cuman kalau aku lihat sih sebenarnya diam-diam kedua belah pihak ini masih sebenarnya ya masih memikirkan sih. Sebentar ya, aku cek lagi. Oke, jadi setelah aku cek di sini, sebenarnya keduanya ini memang tampak tidak peduli lagi ya. Ini konfliknya banyak, sudah berlangsung lama ya. Dan sudah cenderung saling menyakiti gitu ya. Dua-duanya terluka tapi ada salah satu yang
rasanya, tampaknya lebih terluka di sini ya. Dan salah satu pihak di sini memang me- memperlihatkan bahwa dia atau mereka itu sangat terluka ya. Kelihatan mungkin ya pokoknya nggak bisa menyembunyikan kesedihannya lah ya. Terluka banget di sini, bahkan kelihatan kayak berdarah-darah gitu ya. Pihak lainnya bukan berarti tidak terluka, tapi memang kelihatannya cuek banget, padahal dalam dirinya mereka itu membawa banyak beban, banyak hal yang ingin disampaikan tapi dijaga, disimpan sendiri gitu loh. Sebenarnya banyak yang ingin mereka utarakan, mereka salurkan ya, maksudnya salurkan itu segala hal yang gak enak itu ingin mereka utarakan, mereka katakan, mereka komunikasikan, inginnya seperti itu. Pokoknya banyak hal yang mengganjal, banyak hal yang tidak enak sebenarnya. Itu yang kulihat di sini ya. Cuman mereka memilih untuk menyimpan itu. Jadi sebenarnya sama-sama nggak sehat ya. Nggak sehatnya itu menyimpan segala hal yang nggak enak terus-terusan. Padahal ini berkaitan dengan orang yang ada di dekatnya. Ya, berkaitan dengan orang yang intens berhubungan atau berurusan dengan dia lah ya. Berkaitan sama pasangannya gitu ya. Kalau situasinya seperti ini terus banyak hal yang disimpan, ditumpuk ya kan, ditutup rapat-rapat gitu kan, itu kayak malah jadi ya jelas jadi nggak enak ya. Jadi semacam memperdalam luka sih kalau aku lihat di sini bisa seperti itu ya. Yang satu orang ini itu merasa semakin dia atau mereka melihat pasangannya itu cuek, kayak nggak peduli gitu ya, mereka semakin terluka gitu. Semakin melihat pasangannya itu kayak nggak mau berbicara atau kayak nggak peduli dengan hubungannya, itu membuat mereka itu kayak menanggung derita ini sendiri gitu ya. Mereka rasanya sakit banget di sini kalau aku lihat ya. Udah ditusuk-tusuk gitu loh. Jadi kayak apa ya? Mmm, Mereka itu hidup tapi mereka rasanya tuh tersiksa, gimana ya? Mau ngomong itu gimana ya rasanya membayangkannya itu, rasanya kayak sekarat gitu loh, kayak mau mati, tapi mereka masih tetap hidup dan terus hidup. Jadi kayak sakit tapi nggak berdarah gitu. Tadi kan aku bilang kayak berdarah-darah bukan berarti keluar darah beneran, tapi gambaran sesakit itu, seterluka itu yang aku lihat di sini sih. Intinya ini hubungan yang udah sekarat sih, dua-duanya merasa tersiksa di dalam ya. Tapi kayak ya udah ada di situ, di tempat itu bersama, terikat, tapi jang jangankan bahagia, mereka aja rasanya mungkin tiap hari sedih bisa jadi ya. Iya sih sebenarnya walaupun terlihat cuek, ini keduanya saling memikirkan gitu loh, tapi nggak tahu ya, mungkin satu orang yang memilih memendam itu dan tampak nggak peduli ya, itu seperti yang aku bilang tadi, dia menyimpan banyak hal yang nggak enak buat dia sebenarnya. Hal yang nggak enak yang sumbernya dari pasangannya gitu. Cuman mungkin dia memilih diam itu karena, ah, kalaupun gue sampaikan ini kayaknya juga nggak berbuah manis gitu loh. Tidak ada perbaikan. Jadi ya buat apa gitu. Jadi orang ini kayaknya udah hopeless juga sih sama hubungannya gitu. Jadi memilih menyimpan semua kekecewaan, sakit, kemarahan itu sendiri, itu yang kulihat. Jadi satu sisi memang kuat sekali energi kemarahan gitu ya. Satu pihak itu. Nah, nggak bagusnya memendam seperti itu jadi bom waktu di kemudian hari ya. Jadi kayak terus menggali lubang itu makin dalam. Lubang di sini tuh luka gitu loh. Karena dia nggak pernah mengeluarkan itu ya. Maksudnya untuk membicarakan itu nggak pernah. Karena mungkin dia sendiri udah seperti yang gue bilang udah males atau udah hopeless. Jadi udah kayak nggak apa ya? em Udah apa ya? Kayak nggak optimis aja sama hubungan ini gitu. Jadi ya udah memilih biarkan begitu aja, kayak mengalir aja gitu ya. Iya sih, kalau aku lihat di sini memang mereka kayak merasa buntu aja, nggak mendapatkan penyelesaian, tidak ada titik cerah gitu ya. Jadi orang yang hanya bertahan di keadaan yang udah sangat menyakitkan dan nggak tahu kapan
ini bisa selesai atau bisa membaik itu nggak tahu gitu. Ini kayak sebuah hubungan yang sebenarnya sudah karam ya. Cuman mereka itu kayak tahan di sekoci di tengah laut dan mereka kayak nggak melihat pertolongan. Jadi mereka cuman bertahan dengan apa yang ada, entah takdir membawa ini kemana, entah mereka bisa bertahan atau tidak, mereka nggak tahu. Macam kayak gitu situasinya kalau aku lihat ya. Ya jadi orang yang berusaha kuat ini aku melihatnya energi yang berusaha kuat memang. Ya, jadi the strength di sini ya, ini energi Leo itu em, seperti yang aku bilang, orang yang berusaha tegar, berusaha kuat melalui ini gitu ya. Ini semua gitu. Nah, aku melihatnya di sini sebenarnya ada potensi lembaran baru ya. Kalau mau memperbaiki ya, mau mengulang lagi, mau rekonsiliasi ya. Sebenarnya ada potensi lembaran baru. Ingat ini general reading, jadi aku bacakan kemungkinan yang ada di sini ya. Pertama, ini potensi untuk memperbaiki keadaan, untuk membuka lembaran baru ya. Dari hubungan yang sudah rusak tadi, yang sudah banyak konflik, panjang sekali konfliknya dan sangat menyakiti gitu ya. Saling menyakiti. Kedua, ini ada potensi third party situation juga kalau aku lihat ya. Jadi mungkin hubungan yang sudah apa ya, sudah tadi aku udah bilang hubungan yang sudah karam gitu ya atau hubungan yang sudah sangat rapuh gitu ya. Banyak sekali celah untuk um, pihak luar itu masuk ke dalam. Bisa juga sih sebenarnya pihak luar itu nggak sekedar masuk sendiri, tetapi dari dalam itu memang kayak menarik pihak tersebut gitu ya. Jadi ini kayak ini seperti energi aja yang saling menarik gitu kalau aku lihat karena kondisinya sendiri hubungannya sudah rapuh itu yang kulihat di sini ya. Jadi ada potensi third party situation memang ya. Sebelumnya bisa jadi mereka ini berdiam diri ya. Maksudnya ini kondisi orang yang mungkin sudah suka lama atau sudah menyimpan perasaan lama tapi selama ini diam dan nggak bersama gitu ya. Kayak gitu. Ini yang tadi ada hubungannya dengan third party situation ya. Itu aku melihatnya seperti itu. Kemudian aku melihat ada potensi, ada kesempatan ada kesempatan di depan untuk hubungan ini tuh terjalin gitu. Ya, jadi aku melihat ada gambaran bisa jadi third party situation-nya ini ya, pihak ketiga ini. Mungkin memang sudah pernah punya hubungan atau sudah pernah punya perasaan khusus lah ya sama salah satu orang yang ada di dalam hubungan ini ya. Entah itu Sagittarius, entah pasangan Sagittarius gitu ya. Sudah pernah ada perasaan sebelumnya ya. Tapi hubungan itu yang tidak berkembang gitu ya. Jadi diam-diam aja gitu, biasa aja gitu ya. Nah, kemudian tadi kan aku udah bilang bisa jadi ada kaitannya dengan rapuhnya hubungan gitu ya. Kedepannya ada kesempatan nih, kesempatan. Memang pergerakannya kelihatan lama sekali ya. Ada kesempatan hubungan ini bisa terjalin gitu. Sehingga orang yang ada di sini itu dihadapkan pada dua pilihan. Satu adalah orang di luar sana, satunya adalah orang yang ada di sampingnya gitu. Kan tadi aku sudah bilang ini ada third party situation gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi ini perlu hati-hati ya, harus diwaspadai karena harus diwaspadai jelas ya. Hati-hati, waspada karena bisa ada jalan menuju third party situation itu ya. Dimana keadaan sudah menggantung, hubungan sudah rapuh, bisa jadi ada jalan untuk third party situation itu terjadi, terrealisasikan gitu. Itu yang kulihat di sini sih. Ya, jadi apa namanya kalau memang ingin mempertahankan hubungan ya pasti jelas harus komunikasi ya.
memang nggak semudah itu komunikasi bisa terjalin ya. Kalau cuman sekedar komunikasi sih ya tinggal bilang gitu, tinggal bicara. Tapi kan ya balik lagi nggak mudah. Kadang orang komunikasi tapi ujung-ujungnya bertengkar, itu bisa juga dan bisa jadi sering gitu ya. Karena di sini pun aku melihatnya ini perdebatan sudah lama sekali gitu ya. Dan dengan kondisi seperti ini memang sulit sih untuk memperbaiki karena keduanya sudah terluka. Sama-sama terluka. Memang perlu ada mediator ya kalau udah kayak gini. Karena hati yang terluka itu ya belum siap, tidak siap memediasi dirinya sendiri, memediasi dirinya sendiri dengan pasangannya gitu loh. Dengan orang yang punya konflik dengan dia gitu. Jadi kalau sudah sama-sama terluka seperti ini, mau berbicara juga susah gitu. Rasanya udah nggak enak, atmosfernya udah nggak enak, suasananya udah nggak enak gitu. Jadi memang perlu orang lain, bisa jadi yang memediasi ini, yang jadi mediator, penengah gitu ya. Kemudian apalagi di situ kan aku tadi sudah bilang bahwa ada yang memilih untuk memendam. Jadi pola seperti itu sendiri juga sudah membuat ini lebih sulit gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya mungkin saja karena komunikasi sulit ya. Maksudnya komunikasi yang sudah terjadi, yang sudah ada sebelumnya, yang selama ini ada memang selalu sulit. Hanya berujung pada konflik. Jadi mungkin orang tersebut memilih diam, tadi aku sudah bilang gitu ya. Dan yang ini yang ada malah ya maksudnya pihak lain di sini pasangannya justru terluka terus gitu. Ya sebenarnya semuanya terluka gitu. Tapi di sini kalau aku lihat memang salah satu orang di sini berharap ada pembicaraan gitu loh ya. Seperti itu yang kulihat. Jadi semakin orang ini berharap pasangannya berbicara, berharap keadaan berubah, semakin dia kecewa karena keadaannya memang tidak berubah gitu, tidak ada titik terang yang aku lihat di sini. Tapi bukan berarti tidak bisa diselamatkan ya, cuman ini sulit aja gitu loh. Dengan keadaan seperti ini sulit kalau mau diselesaikan hanya berdua. Seperti butuh butuh orang yang bisa memediasi, butuh mediator tadi aku udah bilang gitu. Tapi bukan berarti kalau aku udah bilang, kalau aku bilang ini sulit diselesaikan hanya berdua, bukan berarti selalu melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah di antara kalian. Bukan berarti seperti itu ya. Karena memang tetap harus dijaga ya. Maksudnya kapan kita bisa um, minta pendapat orang lain atau minta bantuan orang lain menjadi mediator ya kan. Kapan urusan yang ada di dalam itu biar menjadi urusan kalian dan menjaga dari intervensi pihak luar. Ya, ada saatnya seperti itu juga gitu loh. Ada porsinya lah ya. Ya itu sih yang aku lihat di sini ya. Jadi pola yang ada memang udah membuat ini makin rumit gitu loh. Udah seperti benang kusut ya. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Semoga kedepannya itu membaik ya. Ada titik terang, ada penyelesaiannya. Semoga seperti itu ya. Oke, itu saja. Good luck. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.